Lalu ditanya oleh teman saya itu Pak Kiai ini, jam berapa sampean Pak Kiai melihat hilal di sana itu? Padahal hilalnya di sini Pak. Lebih 13 menit kok. Oh mustahil, enggak mungkin. Bujuk kelihatan ya Pak ya. Jadi gampang untuk mengetahui orang ini berbohong atau enggak, gampang lihat. Berapa ketinggian hilalnya? 4 menit. Pukul berapa matahari terbenam? Ya Pak ya. Kalau pukul 17.30, 1 derajat itu 4 menit. Berarti pukul 17.34 selesai. Setelah itu enggak mungkin terlihat. Nah ini ada selisih waktu 13 menit Pak ya. Kan berarti 3 derajat lebih sih selisih. Lalu ditanya, jujur aja Pak Kiai sampean. Ngakulah dia bahwa sebenarnya dia disuruh oleh beberapa orang kiai sepuh di Jawa Timur itu untuk mengaku berhasil melihat, padahal dia tidak melihat. Coba itu disumpah loh Pak ya, itu sumpah. Begitu dia mengaku lihat, sumpah. Pengawas, hakim pengawas itu pengadilan agama, hakim dari pengadilan. Tidak main-main Pak, berat orang beruqyah itu. Nah, ketika tim Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, kebetulan saya juga menjadi anggota Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, itu tim ini melakukan ru'yat di Tanjung, mohon maaf, bukan Tanjung Kodok, di mana di Pantai Kenjeran, ya di Kenjeran, di apa namanya itu, kok lupa saya, di daerah Kenjeran Surabaya ini, dengan menggunakan teleskop yang dibuat oleh ICMI. Kurang lebih 1 meteran lah teleskop itu dengan diameter lensa segini. Itu untuk memperoleh lensa ini Pak Habibie sebagai wapres pada saat itu harus melobi pemerintah Amerika. Harus dapat izin dari Pentagon, markas besar angkatan bersenjata Amerika, karena khawatir disalahgunakan. Tapi Pak Habibie bisa meyakinkan ini untuk ru'yatul hilal. Itu. Lah menggunakan teleskop itu tidak berhasil, lebih cuacanya persis seperti sekarang ini, agak gerimis malah pada saat itu di pantai Nambangan Kenjeran Surabaya. Sudah bapak-bapak meru'yah hilal itu ada saatnya. Kalau hilal itu dihisap 1 derajat ketinggiannya, itu sama dengan 4 menit waktu. Jadi kalau 2 derajat sama dengan 8 menit waktu. Misalnya pada hari itu matahari terbenam pukul 17:30. Hilal ketinggian 2 derajat. Maka ru'yat itu berakhir pada pukul 17:38. Setelah itu tidak mungkin lihat. Tidak bisa. Karena pergerakan bumi, perputaran bumi pada porosnya itu lebih cepat daripada pergerakan bulan mengelilingi bumi. Jadi andai kata misalnya bumi kan kita beredar begini, bergerak begini, retrograd dari arah barat ke timur berlawanan dengan arah jarum jam kita. Ini begini. Posisi negara kita di sini, kita melihat hilal ada di sini. Hilalnya ada di sini. Tapi setelah itu bumi kita bergerak begini. Otomatis kita tidak bisa lagi melihat ini. Ini biasanya di bahasa dalam koran-koran itu dianggap sebagai padahal bulan sudah terbenam itu, padahal tidak sebenarnya. Ada dilihat dari posisi lain di bumi kita ini masih bisa dilihat. Lah tiba-tiba setelah Badan Hisab Ru'yah Jawa Timur, waktu itu pelaksanaan ru'yat dipimpin oleh seorang kiai, saya lupa namanya, pimpinan ranting Nahdlatul Ulama di Nambangan Kenjeran. Sudah bapak-bapak, karena 1 menit hanya 4 menit, ya karena 1 derajat. Siapa yang berhasil? Itu begitu Pak Lepen. Ya, sebelumnya malah dicocokkan, jam kita ini harus cocok. Telepon ketua panitianya ke mana 108 biasanya. Jam berapa? Ayo cocokkan. Supaya matahari ketika terbenam sekarang saatnya ru'yat dimulai. Oke, mulai. Sama, kalau selesai ya sudah selesai. Tidak berhasil. Tiba-tiba di belakang ada yang mengaku berhasil melihat hilal. Nah, setelah diverifikasi ulang, ya, dibantu dengan apa namanya nelayan setempat, ternyata pengakuan orang itu salah. Dia berhasil melihat hilal. Ternyata yang dia lihat itu bukan hilal, tapi lampu merkuri yang nyala otomatis di Tanjung Perak. Inilah Pak. Ya.
Kan biasa Pak, kalau sudah matahari terbenam, lampu itu kan nyala Pak, seperti di jalan-jalan itu, di bandara. Itu kan nyala otomatis toh. Begitu gelap nyala otomatis. Itu yang terjadi. Oke, mungkin hilaf. Tapi ada lagi yang lebih mengerikan. Bisa di sedikit ya, karena saya terganggu. Berapa tahun kemudian terulang lagi, ya, sama hilalnya sih, ya, hilalnya positif sudah 1 derajat lah kira-kira. Tim seluruh Indonesia tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba Bangkalan, ada seorang kiai yang mengaku berhasil melihat itu. Bingung. PWNO Jawa Timur waktu itu Kiai Ali Mashan itu menerima laporan itu, mengesahkan laporan pengakuan berhasil meru'yat hilal karena dilakukan seorang kiai di Bangkalan. Oke. Ribut. Akibatnya apa? NO Jawa Timur berhari raya bareng-bareng orang Muhammadiyah. Apa ya? Tapi PBNO menolak. Lajnah Falakiyah PBNO menolak karena tidak mungkin kurang dari 2 derajat. Ditolak. Ya, pecah. Lalu teman saya waktu itu ketua Lajnah Falakiyah PBNO Jawa Timur itu diutus oleh PBNO untuk menemui Pak Kiai ini. Apa ya? Lalu ditanya, Pak Kiai, Pak betul sampean ini saya diutus oleh PBNO. Pak betul jenengan itu melihat hilal di sini. Ya, di mana sampean melihat? Ayo kita cek di lapangan. Udahlah berdiri di tempat ini. Dia mengatakan, sampean berdiri di mana? Titik barat sana misalnya. Oh saya melihat di sana Pak, padahal hilalnya di sini Pak. Posisi bendalang itu bisa dihitung dengan ya azimutnya itu di mana. Ya kita kan menggunakan rumus-rumus spherical trigonometry, ilmu ukur segitiga bola, sinus kosinus tangan kotangan itu kan kita gunakan. Makanya kalau praktikum di lapangan saya selalu membawa tali. Mahasiswa biar tahu ini loh. Matahari nanti terbenam di titik ini, kita beri tali. Bulan nanti akan muncul di titik ini, kita beri. Tidak meleset. Lalu ditanya oleh teman saya itu Pak Kiai ini, jam berapa sampean Pak Kiai melihat hilal di sana itu? Padahal hilalnya di sini Pak. Lebih 13 menit Pak. Oh mustahil, tidak mungkin. Bucuk kelihatan ya Pak ya. Jadi gampang untuk mengetahui orang ini berbohong atau tidak, gampang lihat. Berapa ketinggian hilalnya? 4 menit. Pukul berapa matahari terbenam? Ya Pak ya. Kalau pukul 17.30, 1 derajat itu 4 menit. Berarti pukul 17.34 selesai. Setelah itu tidak mungkin terlihat. Nah ini ada selisih waktu 13 menit Pak. Ya. Kan berarti 3 derajat lebih sih saya. Selisih. Lalu ditanya, jujur aja Pak Kiai sampean. Ngakulah dia bahwa sebenarnya dia disuruh oleh beberapa orang kiai sepuh di Jawa Timur itu untuk mengaku berhasil melihat, padahal dia tidak melihat. Coba itu disumpah loh Pak ya, itu sumpah. Begitu dia mengaku lihat, sumpah. Hakim pengawas itu pengadilan agama, hakim dari pengadilan, tidak main-main Pak, berat orang beru'yat itu. Inilah daripada kita selalu berada di dalam situasi seperti itu, ternyata bujuk. Ya sudahlah, akhirnya kemudian dia memutuskan untuk menggunakan hisab hakiki kontemporer. Kalau hisabnya sama, NU Muhammadiyah sama, hasil hitungannya sama. Sama-sama modern kok. Mau pakai Newcomb, mau pakai Genius, mau pakai Nautical Almanac, mau pakai American Ephemeris, dan metode-metode yang lain dari bidang astronomi yang sekarang sudah canggih-canggih.